Selamat petang dan Selamat datang kepada kita semua pada malam ini. Kita sangat bersyukur sebab semua ada masa dapat meluangkan masa bersama-sama dengan anggota Gereja SDA Tombong untuk program kita pada malam ini, yaitu program Hari Kesyukuran Gereja SDA Tombong. Saya ingin mengucapkan selamat datang terutama sekali kepada pastor daerah kita, Pastor Benedict ada di belakang sana, dan juga semua choir daripada pelayanan wanita kalau saya tidak silap, dan juga pelawat daripada mana-mana kampung yang datang. Oke, jadi kita akan teruskan sahaja kita punya acara untuk malam ini. Mari kita nyanyi satu buah lagu sebelum kita mulakan program kita. Mari kita nyanyi lagu Bila Kita ke Surga. Bila Kita ke Surga nomor 185. Saya jemput semua kita untuk berdiri dan kita nyanyi lagu ini. bayang nanti bersyukur ya hai akina-kina kumati misi pimpinan penjagaan berkat Tuhan isalam ke Mesir nahai terutama Ban ya hai kumada tahun waguh lisih pimpinan penjagaan kebaikan nu tetap memohon ya hai supaya sentiasa ada menyertai dahai salam
tahun tebentalan. Pimpina nagi kadawi hai dat tiap-tiap dahai dat supaya dat jumadi individu yang sentiasa bersyukur isa lemut pagindalanan kumuli ila sorga Tuhan. Oke ampuni hai ensanan dosam kelalaian dahai. Terima kasih di Roh Al Kudus menyertai setiap dahai, terutama di Elda da untuk apa bahagi di Borosno takuma dahai data ensanan sadapon iti. Puji syukur kumadia pasarahan di dahai ti lalu di Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Elder McLean sudah pimpin kita dalam doa buka. Di saat kita gembira, kita juga perlu ingat bahwa kegembiraan itu tidak seharusnya menghalang kita untuk terus mengikuti ataupun setia untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi dalam masa kita gembira, saya rasa inilah yang masa sesuai untuk kita mendengar firman Tuhan juga. Jadi pada masa ini saya akan mempersilakan Elder Pasdik untuk memberi kita sedikit renungan malam bagi program kita pada malam ini. Saya persilakan. Terima kasih kepada Cigu Adiraino memimpin dati. Senang tertuang. Selamat tahun baru pada kita semua. Dan saya rasa saya juga ingin bersama-sama dengan kita semualah bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah sampai kepada tahun 2021. Sudah lama kita tidak ada program pada malam hari seperti ini. Saya ingat 2-3 tahun sudah tidak ada potluck kita tahun baru disebabkan oleh PKP dan COVID. Jadi kita sangat gembira pada pagi malam ini karena sekali lagi kita dapat berkumpul di sini. Senang kada udah meras terima kasih Tuhan aku peluang demi KTT. Sebenarnya saya sudah sediakan saya punya jadwal khotbah. Ya ada khotbah saya ini telasi. Saya yang bikin tuh jadwal. Derang bikin jadwal jadi terpaksa lah. Hari ini saya berdiri di depan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada belia-belia di Gereja Tembung karena telah menganjurkan program ini. Terima kasih kepada Elendra, Kenneth, Iraino, dan dia punya tim yang lain. Saya sangat gembira atas usaha-usaha kamu. Dan secara jujurnya saya apabila belia kita aktif, saya sangat gembira lah. Karena kami boleh, yang tua-tua ini boleh pensiun, boleh menggantikan kami. Jadi itulah sebenarnya satu daripada sasaran kepimpinan, supaya kita boleh sentiasa ada belia. Dan untuk makluman belia-belia, saya sentiasa belajar dari kamu. Saya masih belajar dari kamu. Saya merasa terdorong, inspired juga. Jadi teruskan usaha ini dan saya harap belia-belia yang lain akan bersatu untuk menjayakan program kita. Jadi terima kasih komentar sana kau. Saya juga ingin merekamkan penghargaan kepada pastor kita. Seperti yang saya telah katakan dahulu, pastor kita, Pastor Benedik adalah pastor yang termuda melayani kita. Dan kita ada
banyak berkat yang kita terima daripada pelayanan beliau. Mugi suasu wain pot kurnia kina ringan. Tapi saya rasa kita sangat diberkati atas pelayanan beliau dan saya rasa melayani, memimpin umat Tuhan. Saya rasa dari pengalaman saya sebagai elder juga, dan saya rasa sebagai pastor banyak dia punya cabaran lah. Banyak cabaran. Pasti pastor juga melalui berbagai-bagai pengalaman. Dan kita bersyukur atas ketabahan dan ministry beliau. Dan saya bagi pihak lembaga gereja mengucapkan terima kasih dan sebenarnya satu daripada tugas kami adalah untuk membantu pastor juga. Setakat yang kami boleh lah. Jadi terima kasih Pastor Tegumu. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah, congratulations pastor kita baru berkawin. Baru-baru ini. Jadi dia ini sekarang ini sudah jadi orang kita sudah. Ini sudah. Jadi terima kasih banyak. Dan kita berdoa agar pastor dan istrinya Brooklyn akan diberkati, dipimpin Tuhan sentiasa. Mutong beno. Ako di kailam na kopya tajuk pelajaran ko te. Pero ako nampang kurang ako dat papasampay di message yang saya ingin sampaikan yang ada di hati saya. Saya sukar sebenarnya untuk menyampaikan apa yang saya ingin communicate atau sampaikan. Tapi mungkin saya buat ini dengan bertanya beberapa soalan lah. Saya ingin bertanya kepada kita semua secara individu. Personal question lah, tapi ya jawablah. Soalannya begini, adakah Anda betul-betul kenal Yesus? Adakah kita betul-betul kenal Yesus? Sehingga kita percaya, sehingga kita dalam bahasa Inggris trust dengan Yesus. Percaya sepenuhnya pada Yesus. Macam teman kita yang kita betul-betul percaya. Saya sudah berumur 61 tahun ini. Dan saya rasa saya punya karakter ini saya melankolik barangkali ini. Tidak banyak kawan. Puri Tembalut. Tetapi kawan saya yang saya kenal, saya betul-betul percaya orang. Kawan saya yang saya kenal, saya percaya. Saya boleh kasih saya punya kunci kereta, saya boleh kasih saya punya kunci rumah, dan saya tidak ragu-ragu. Jadi soalan saya malam ini kepada kita, adakah kita betul-betul kenal Yesus? Sehingga kita jatuh cinta dengan Dia. Sehingga kita trust, percaya Dia sepenuhnya. Apa saja terjadi. Kita perlu tanya soalan ini. Oleh sebab di dalam Yohanes 15, ayat 15, Yesus katakan begini, Akulah pohon anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia bilang Yesus, sayalah sumber segala-galanya. Kadang-kadang apabila kita sampai pada 1 hari bulan 1 Januari setiap tahun, kita buat lari solusi. Saya akan berhenti marah-marah. Saya akan lebih sabar. Saya akan jaga saya punya perkataan. Supaya tidak menyinggung
saya akan ini dan itu. Saya akan menjadi suci. Kita punya pelajaran sahabat yang lalu kan. Jadi suci cabaran kita. Tetapi Yesus katakan, kalau kamu tidak tercantum dalam aku, kamu tidak boleh buat apa-apa. Jadi fokusnya saya rasalah kita harus bertanya, adakah kita benar-benar kenal Yesus? Sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Yesus? Dalam istilah bahasa Inggris, in Christ, dia bilang dalam Yesus. Dan Paulus mengatakan di sini, Galatia 2 ayat 60, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya, dia bilang. Itu adalah kita punya goal tahun ini. Biarlah kita rapat dengan Yesus. Biarlah kita menyahut Wahyu 3 yang mengatakan bahwa bukalah hati kamu dan biarlah saya masuk dalam kamu. Dan Yesus mengatakan, bukan saya lagi yang hidup, tetapi Yesus di dalam hati saya. Saya percaya bahwa kalau kita sudah berserah sepenuhnya pada Yesus, dan kita sudah membuka hati kita, dan Yesus sudah masuk dalam hati kita, kita akan dapat memancar, berbuah. Kita akan berbuah. Kita tidak perlu paksa buah keluar dari hidup kita. Kita akan berbuah. Dan orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Itulah harapan saya bagi kita semua pada sekarang ini, bukan tahun ini. Habis tahun ini panjang ini. Itulah harapan saya untuk kita malam ini dan masa ini. Biarlah Yesus ada dalam hati kita dan biarlah kita mengambil effort kerja untuk berhubung dengan Yesus, membuka hati kita pada Yesus, membuat pilihan untuk menyerahkan hati kepada Yesus. Dan ya pasti Yesus akan masuk dengan gembira dalam hati kita dan kita akan hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya rasa itu saja saya punya renungan malam ini. Biarlah Yesus tinggal dalam hati kita dan memimpin, mengelola hidup kita sepanjang masa. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih renungan daripada Elder Pasdik mengingatkan kita apa? Kita perlu kenal Yesus kita. Seperti kita kenal telepon kita. Kita tahu di mana mau cari itu, kita tahu mau cari ini. Oke, kita perlu macam tu. Oke, jadi pada masa sekarang kita akan meneruskan acara kita yang seterusnya yang mungkin dinanti-nantikan, yaitu kita boleh cakaplah konsert kan, mini konsert. Tapi secara persembahan yang disumbangkan daripada beberapa kumpulan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan sila bersedia untuk kumpulan yang pertama yang akan membuat persembahan di hadapan. Saya ingin memanggil kumpulan choir kanak-kanak gereja Tombong untuk berdiri di hadapan dan mempersembahkan lagu Anda.